Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video materi untuk komunikasi bisnis internasional di pertemuan ketiga, di mana pembahasan pada pertemuan ketiga ini berkaitan dengan berkomunikasi dalam tim dan menjadi ahli dalam mendengarkan. Juga nanti akan diterangkan tentang komunikasi nonverbal. Baik, kita lanjut saja. Kemampuan akhir yang diharapkan untuk di pertemuan ketiga ini, saudara diharapkan dapat menyoroti kelebihan dan kelemahan bekerja di dalam tim, kemudian mengidentifikasi 8 petunjuk dalam bekerja sama terkait dengan pekerjaan menulis. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bagaimana teknologi wiki untuk bekerja sama di dalam tim dengan cara menulis tersebut dapat membantu tim untuk bekerja sama. Kemudian yang keempat, menjelaskan bagaimana dinamika kelompok dapat mempengaruhi efektivitas tim. Dan yang kelima, berkaitan dengan membahas peran etiket dalam lingkungan tim, baik di dalam tempat bekerja ataupun di lingkungan sosial. Yang keenam, menguraikan cara teknologi yang dapat digunakan oleh saudara ketika akan digunakan dalam rapat, kemudian membantu juga partisipasi berkomunikasi dengan lebih sukses. Menguraikan proses mendengarkan dan menjelaskan cara para pendengar yang baik mengatasi penghalang pada setiap tahap dari proses tersebut. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pentingnya komunikasi nonverbal dan secara singkat menguraikan 6 kategori ekspresi nonverbal. Baik, yang pertama kita langsung masuk kepada materi, yakni menyoroti kelebihan dan kelemahan di dalam bekerja. Di sini Bapak menuliskan keunggulan tim yang sukses. Pertama adalah informasi dan pengetahuan yang meningkat. Jadi untuk pada tahap yang pertama ini, saudara diharapkan memahami apa saja kelebihan bekerja secara berkelompok di dalam organisasi. Namun di antara kelebihan itu juga ada kelemahannya. Nah, ini adalah kelebihannya. Yang pertama, informasi dan pengetahuan yang meningkat. Kenapa informasi dan pengetahuan itu dapat meningkat kalau bekerja di dalam tim? Karena di dalam tim itu anggotanya lebih dari satu, dan setiap anggota tersebut itu sebagai aset. Nah, di mana aset itu digambarkan artinya memiliki informasi dan pengetahuan yang kemudian kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut dengan cara berkomunikasi. Nah, sehingga keunggulan yang pertama untuk bekerja tim itu adalah informasi dan pengetahuan yang meningkat karena saling berkomunikasi, saling menginformasikan, dan saling memberi pengetahuan. Yang kedua, adanya keragaman pandangan yang meningkat, ya. Karena di dalam organisasi tersebut lebih dari satu orang, cara berpikir, karakteristik juga lebih dari satu, sehingga dengan terbiasanya kita berorganisasi, bekerja sama di dalam tim, kita akan lebih menjadi orang yang open minded dan kita menjadi orang yang berpandangan ragam pandangannya. Yang ketiga, penerimaan atas solusi yang meningkat, ya. Kita ketahui bahwa yang namanya organisasi pasti ada masukan, saran, dan informasi. Ada hal informasi yang bisa kita terima, saran yang kita tolak, atau saran yang diterima. Nah, dengan terbiasa kita bekerja dengan di dalam tim, kita akan menjadi yang ketiga ini, penerimaan atas solusi yang meningkat. Kita akan menjadi terbiasa menjadi orang-orang yang mewajarkan, ya. Mewajarkan dalam artian menerima masukan-masukan dari orang lain, dan solusi-solusi tersebut atau masukan-masukan tersebut tentu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, keunggulannya adalah tingkat kinerja yang lebih tinggi. Artinya hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan bekerja sendiri. Nah, tentu ini menjadi perhatian betul bagi saudara yang memang harus terbiasa bekerja di dalam tim, ya. Oleh karena itu, ketika nanti ada tugas yang dimana dikerjakan di pertemuan keempat untuk dinilai di pertemuan kelima, dan itu menjadi tugas tim, maka itu sebagai latihan, sebagai ajang latihan saudara untuk bisa bekerja yang lebih tinggi.
Adapun kelemahan-kelemahan bekerja dalam tim yang pertama adalah group think, kedua agenda tersembunyi, istilah lainnya adalah conflict of interest, yang ketiganya free riders, yang keempatnya biaya. Yang pertama group think ini adalah pemikiran dari setiap kelompok di dalam organisasi tersebut yang berbeda-beda, ya, di mana setiap pemikiran tersebut juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Artinya nanti ada perbedaan pandangan. Nah, ketika perbedaan pandangan tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok yang lain, maka untuk mencapai tujuan organisasi agak menjadi lebih berat. Nah, jadi kelemahan-kelemahan yang pertama adalah grouping, akan terjadinya grouping ini perbedaan-perbedaan pendapat di dalam organisasi atau di dalam kelompok, tapi dalam hal kelompok yang lebih kecil. Nah, lebih bahayanya lagi kalau tidak terjadi mufakat di sini, ya, tidak musyawarah, tidak mufakat. Artinya kelompok yang lain akan menerima keputusan kelompok yang satu dengan segala ketidakterimaannya. Nah, artinya bagi saudara nanti ketika akan memiliki ide yang kemudian disampaikan ke dalam tim, haruslah berdasarkan dasar-dasar yang tepat dengan fakta-fakta. Kalaupun menyampaikan isu, maka dimulai bahwa saudara akan menyampaikan isu yang terjadi saat ini, begitu ya, sehingga grup think ini bisa diselesaikan. Kedua kelemahannya agenda tersembunyi atau conflict of interest. Di dalam sebuah kelompok atau organisasi tidak jarang ada orang yang ingin memiliki keuntungan tersendiri, ya, dari pekerjaan organisasi. Keuntungan itu tidak lain namanya adalah agenda tersembunyi. Keuntungan dalam hal ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan uang, atau ingin mendapatkan keuntungan yang lainnya yang sifatnya material dan non material. Nah, ini tentu menjadi PR dari seorang leader. Bagaimana leader itu harus bisa mengetahui apakah ada orang yang memiliki agenda tersembunyi, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan kelompok-kelompok kecil dari seorang leader tersebut, kemudian juga menanyakan ke setiap anggota sehingga setiap anggota dan kelompok-kelompok kecil di dalam kelompok kerja itu akan menjadi lebih solid, gitu ya, akan menjadi lebih harmonis untuk mencapai tujuan kelompok yang sama, begitu. Tidak ada conflict of interest, ya. Conflict of interest ini juga kalau contohnya bisa dalam hal korupsi. Dalam hal korupsi misalkan dalam pembelian barang. Nah, bagi seorang pemimpin yang memiliki agenda tersembunyi, contohnya begini, akan pembelian barang, maka pembelian barang tersebut langsung ditunjuk pada agen yang satu, misalkan begitu, atau ditunjuk pada supplier yang A. Nah, penunjukan itu yang menjadi eh, hal yang perlu dievaluasi. Apakah ada konflik of interest dari supplier tersebut, dari apa namanya, dari pengadaan tersebut terhadap orang yang memesan atau terhadap orang yang menunjuk supplier tersebut. Nah, itu ya, untuk kita bisa menghindari agenda tersembunyi. Yang ketiga adalah free riders. Free riders ini biasanya perorangan, ya, biasanya perorangan di dalam organisasi di mana hampir sama dengan agenda tersembunyi. Dia memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dari hasil kinerja kelompok. Nah, bahkan untuk free riders ini lebih berbahaya dari agenda tersembunyi juga, karena free riders ini tidak bisa berkontribusi terhadap kelompok tersebut, namun dengan kondisi yang berbeda, ya, harusnya berkontribusi dan organisasinya mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian keuntungan bersama. Tapi kalau yang free riders ini dia tidak berkontribusi, bahkan dia mencari keuntungan dari kinerja orang lain, yaitu free riders, ya. Yang keempat, biaya. Nah, tentu bekerja sendiri dengan bekerja kelompok, biayanya akan berbeda, ya. Dengan bekerja kelompok biayanya bisa menjadi lebih besar karena ada biaya-biaya untuk meeting, kemudian untuk dealing point, kemudian biaya-biaya sewa teknologi yang mesti digunakan, misalkan menggunakan Zoom ketika saudara akan video conference, begitu, dibandingkan dengan mengerjakan Anda secara mandiri atau sendiri. Nah, itulah kelemahan-kelemahan bekerja di dalam tim. Groupthink, agenda tersembunyi, free riders, dan biaya. Berikutnya adalah karakteristik tim yang efektif. Setelah kita mengetahui apa kelebihan dan kelemahan bekerja di dalam tim, kita akan mengetahui apa saja karakteristik tim yang baik.
Kenali bahwa setiap individu itu membawa aset. Nah, itu yang tadi Bapak sampaikan, sehingga kalau kita sudah memikirkan bahwa setiap individu membawa aset, kita akan saling menghargai sesama individu yang lain di dalam kelompok tersebut. Kemudian membawa pengetahuan dan membawa kemampuan yang berharga bagi tim, sehingga akan terjadinya mutualisme ya, saling bermanfaat. Saudara akan mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan kemampuan yang baru. Begitupun dengan anggota yang lain. Kemudian berikutnya harus memiliki tujuan yang jelas dan saling berbagi untuk sesama. Memiliki tujuan yang jelas dan saling berbagi untuk bersama, harus saling percaya ya, trust, dan ini menjadi prinsip dalam komunikasi dan juga gaya bahasa. Gaya bahasa yang tentunya yang baik, yang positif, yang akan membawa kepada tim yang baik pula hasilnya dan nantinya akhirnya menjadi tim yang efektif. Nah, itulah karakteristik tim yang efektif, bahwa setiap orang itu adalah aset, kemudian memiliki tujuan jelas, saling percaya di antara satu dengan yang lain, dan memiliki gaya bahasa yang baik sehingga kekompakan, harmonis itu akan terjadi. Berikutnya, mengidentifikasi 8 petunjuk dalam bekerja sama menulis. Pilih para kolaborator secara berhati-hati karena kita akan bekerja di dalam tim. Apalagi kita akan bekerja di dalam tim dalam hal menulis. Maka hal menulis ini biasanya kita gunakan di dalam tim itu menggunakan teknologi informasi ya. Misalkan yang paling sederhana adalah G Drive. Anda gunakan Google Doc. Maka yang mengedit siapa, kemudian yang otoritas paling besarnya siapa, paling tingginya. Nah, itu sebagai kolaborator, saudara harus memilih secara hati-hati. Artinya yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, gitu ya. Yang kedua, sepakati tujuan proyek sebelum Anda mulai. Seperti halnya tadi yang berkaitan dengan karakteristik tim efektif, bahwa harus memiliki tujuan yang jelas. Begitupun petunjuk dalam bekerja sama harus memiliki tujuan proyek. Artinya ini sejalan dengan tujuan organisasi, sehingga setiap anggota itu bisa mengetahui akan kemana arah atau tujuan dari kinerja setiap anggota tersebut. Tentunya yang baiknya adalah mengarahkan pada tujuan atau pencapaian organisasi. Berikutnya, yang ketiga, petunjuk untuk bekerja sama dalam hal menulis. Beri tim Anda waktu untuk saling mengenal sebelum terlibat semakin jauh. Bekerja dalam kelompok, keharmonisan, bekerja sama itu tentu yang diharapkan. Nah, namun itu tidak bisa terjadi apabila tim Anda tidak saling mengenal ya, sehingga beri waktu untuk tim Anda saling mengenal satu sama lain, setiap anggota, karakteristik, kemudian sikap, cara berpikir, kemudian bagaimana motivasinya sehingga tim Anda menjadi tim yang solid begitu ya. Kemudian klarifikasikan juga apa saja tanggung jawab per individu sehingga mereka bisa tahu apa tugas pokok dan fungsi mereka. Bangun proses yang jelas. Saudara juga harus mengontrol ya, selain merencanakan pekerjaannya, mengontrol hasil pekerjaannya. Nah, itu membangun proses yang jelas. Hindari menulis atas nama kelompok ketika nanti akan dipresentasikan kepada klien. Ketika nanti dipresentasikan pada setiap monitoring tadi ya, yang bangun proses yang jelas tadi kan, ini bangun proses itu, membangun proses artinya adalah memonitoring progres pekerjaan. Nah, dalam memonitoring progres pekerjaan, hindari nama kelompok tapi menuliskan individunya gitu ya. Kemudian pastikan alat dan teknik siap dipakai dan bisa disesuaikan dengan tim yang bekerja di lokasi lain. Untuk alat dan teknik ini nanti Bapak akan jelaskan di slide berikutnya. Periksa untuk mengetahui seberapa baik segala sesuatunya berjalan selama pelaksanaan. Jadi sebagai leader Anda juga perlu memiliki kemampuan untuk mengkontrol, mengevaluasi, memonitor sudah sejauh mana progres setiap anggota tersebut bekerja di dalam tim. Apakah sudah sesuai dengan key performance indicatornya, mencapai target atau tidak, sehingga saudara bisa mengevaluasi setiap individu untuk saudara bisa lakukan peningkatan kinerja. Yang ketiga, ini dia teknologi wiki yang dapat membantu tim bekerja sama. Yang pertama adalah hak penulisan bersama. Ketika kita bekerja
di dalam tim, terutama dalam hal pekerjaan menulis, misalkan membuat proposal atau membuat pamflet, brosur, dan lain sebagainya, itu tentu ada hak penulisan bersama. Nah, dengan adanya teknologi wiki atau teknologi bekerja bersama secara digital, Anda bisa mendapatkan hak penulisan bersama. Kemudian akan adanya motivasi untuk saling bekerja sama dalam hal mengedit karena akan terlihat ya kinerja-kinerja setiap individu oleh individu yang lain. Yang ketiga akan fokus pada konten dan teks. Setiap fasilitas menyunting dan komentar. Sediakan fasilitas menyunting dan komentar sehingga saudara sebagai leader bisa mengarahkan ketika terjadi kesalahan atau ketika terjadi kekurangan dalam menulis. Anda bisa berkomentar dan bahkan Anda juga bisa menyunting atau mengeditnya, begitu ya. Gunakan fasilitas sandbox. Sandbox ini digunakan pada saat teknologi wiki akan lebih mengamankan file Anda. Nah, sehingga file Anda akan lebih aman, tidak dapat dihack atau tidak dapat dibocorkan oleh tim yang lain atau oleh publik sehingga akan lebih aman terkait dengan progres pekerjaannya ya. Nah, ini untuk keamanan sandbox ini. Yang keempat, dinamika kelompok itu juga dapat mempengaruhi efektivitas dalam tim. Apa saja dinamika? Yang pertama adalah peran yang dipikul oleh anggota lain. Perlu diketahui bahwa dinamika kelompok itu yang dimaksud adalah bagaimana hal-hal terjadi, baik hal positif dan negatif akan terjadi di sebuah kelompok dan ini akan mempengaruhi terhadap motivasi. Hal-hal tersebut bisa yang dipicu dari kebijakan kita sebagai leader, kondisi di lapangan, mengenai klien, dan juga motivasi internal dari organisasi. Nah, hal tersebut atau dinamika kelompok itu dipengaruhi yang pertama oleh peran yang dipikul oleh anggota tim. Berarti ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap individu di dalam tim. Ketika terjadi pemberian peran yang terlalu berat dibandingkan dengan kemampuan timnya, itu tentu akan menjadi individu yang stres ya. Kalau sudah stres nanti kinerjanya akan menurun dan nanti untuk pencapaian kinerja organisasinya juga akan tidak baik. Yang kedua adalah tahap perkembangan tim saat ini. Artinya saudara perlu memotivasi setiap apapun perkembangan di dalam tim ya. Saudara setelah mengevaluasi, menilai, Anda memotivasi, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan hal apa yang perlu ditingkatkan untuk di kemudian hari. Kemudian keberhasilan tim dalam menyelesaikan konflik ini juga berperan dalam pengaruhnya dinamika kelompok karena kalau tim tersebut terus terjadi konflik dan konfliknya seperti bola salju yang terus membesar dan tidak terarah gitu ya, artinya bolanya semakin kusut begitu. Kalau bola kusut gitu ya, itu tentu akan semakin sulit sehingga konflik ini perlu. Memang manajemen konflik itu harus baik dan tapi perlu dikelola juga dengan baik. Goals-nya mesti jelas atau tujuannya. Ketika tujuan sudah jelas, Anda arahkan setiap individu untuk bekerja sama di dalam tim dengan baik, Anda kontrol, kemudian Anda buat manajemen konflik, terutama berkaitan dengan achievement kelompok. Nah, dari situlah Anda bisa menyelesaikan konflik. Nah, namun ini juga menjadi hal yang high risk gitu ya, risiko tinggi ketika konflik itu tidak terselesaikan, maka timnya akan demotivasi. Lalu keberhasilan tim dalam mengatasi penolakan. Nah, di dalam tim tadi tentunya tidak jarang saran kritik yang tidak bisa diterima oleh individu lain atau kelompok yang lain, maka setiap tim itu perlu adanya tingkat kewajaran yang tinggi, karakteristik sikap yang baik sehingga bisa mengatasi penolakan dengan baik ya. Yang kelima, peran etiket dalam lingkungan tim, baik di tempat kerja maupun lingkungan sosial. Kita bagi dua, ada peran etiket di tempat kerja. Yang pertama adalah perhatikan penampilan. Di dalam bekerja kita harus memperhatikan penampilan kita yang sesuai dengan rencana atau arahan atau kebijakan dari perusahaan sehingga kita istilahnya tidak saltum, artinya salah kostum. Nah, tentu ini akan berpengaruh juga terhadap kepercayaan diri saudara ya. Dan ini juga berpengaruh terhadap etiket atau etika sehingga ketika Anda berpenampilan baik maka Anda memiliki etiket yang baik. Yang kedua adalah kembangkan kemampuan menelpon Anda.
Karena di dalam di dalam berorganisasi, komunikasi itu akan sangat sering dilakukan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemampuan atau skill di dalam menerima atau memanggil melalui telepon. Nah, saudara ini perlu mempelajarinya ya, bagaimana ketika akan menelepon, mengangkat sehingga etiket ini bisa lebih dijaga di tempat bekerja. Kemudian di lingkungan sosial, cara berjabat tangan ini yang berkaitan dengan lingkungan fisik, berarti ya bertemu. Cara berjabat tangan tentu ini perlu diperhatikan juga. Saudara mempelajari bagaimana berjabat tangan yang baik ketika ketemu dengan klien, sesuaikan dengan budaya negaranya dan budaya negara tersebut nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan, pertemuan keempat ya. Itu cara berjabat tangan. Kemudian meeting klien, Anda harus membuat situasi meeting klien yang memberikan kenyamanan kepada klien ya sehingga untuk mencapai dealing point itu akan lebih mudah. Kemudian fokus pada konteks bisnis, tidak terlalu melebar komunikasinya atau obrolannya kepada hal-hal yang lain, tapi fokus pada konteks bisnis. Keenam, teknologi yang digunakan dalam rapat membantu para partisipasi berkomunikasi dengan lebih sukses. Terutama dalam hal ini, mohon maaf, terutama dalam hal ini ketika rapat virtual, Anda perlu memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi, misalkan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet atau YouTube, misalkan seperti itu. Kedua, online brainstorming. Nah, di dalam organisasi tentu kita tidak terlepas perlunya saran dan informasi dari setiap anggota. Nah, saran dan informasi tersebut kita bisa lakukan dalam kegiatan brainstorming. Nah, brainstorming ini kita bisa lakukan dengan cara online menggunakan teknologi Zoom atau Google Meet tadi. Nah, ini juga perlu Anda miliki kemampuan bagaimana mengatur online brainstorming ini sehingga menjadi lebih efektif, sehingga saran, kritik, informasi bisa didapatkan oleh organisasi dan tercapai tujuan organisasi dengan baik. Yang berikutnya adalah pekerjaan yang di-share ya, share workspace. Anda bisa gunakan teknologi Microsoft SharePoint, Group Workspace, dan dokumen e-room. Untuk workspace ini prinsipnya ada yang dilakukan ada yang dimiliki sistemnya oleh perusahaan sendiri atau ada yang menggunakan fungsi atau website dari yang publik gitu ya, yang dimana disediakan contohnya disediakan oleh Microsoft atau disediakan oleh Google seperti itu, sehingga Anda juga perlu memiliki kemampuan berteknologi dalam hal share workspace sehingga Anda bisa bekerja sama di dalam tim, bisa berkontribusi, bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Berikutnya adalah proses mendengarkan dan menjelaskan cara para pendengar yang baik mengatasi penghalang pada setiap tahap dari proses tersebut. Ada dua hal yang ingin disampaikan. Tipe mendengarkan yang baik seperti apa? Pertama adalah mendengarkan isi dari pembicara dulu. Ya, kita fokus mendengarkan. Lalu kita mendengarkan dengan kritis, ya, dengan kritis. Nanti ini tugasnya berkaitan dengan ini ya, mendengarkan isi, mendengarkan dengan kritis, dan mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan kritis ini artinya saudara mencoba lebih mendalami apa yang disampaikan, sehingga nanti akan munculnya saran, informasi, kemudian juga solusi yang kemudian bisa Anda berikan kepada lawan bicara Anda, kritis. Ya, kemudian mendengarkan secara empati, bagaimana perasaan Anda ikut menjadi eh, komunikator ya, ikut sebagai merasakan apa yang komunikator rasakan. Nah, itu mendengarkan dengan empati. Nah, ada juga mendengarkan secara aktif. Ini tentunya perlu diikuti dengan kegiatan-kegiatan nonverbal seperti gerakan kepala, mata, kemudian juga tangan sehingga Anda menjadi pendengar yang aktif. Intinya bagaimana kemampuan mendengarkan dikaitkan dengan kemampuan komunikasi nonverbal dari gaya bahasa tubuh sehingga Anda menjadi mendengarkan yang secara aktif. Kalau kita sudah memiliki kemampuan mendengarkan yang isi dengan kritis, empati dan juga aktif, ini tentu kita sudah memiliki orang atau menjadi orang yang dimana kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian proses mendengarkan yang efektif itu yang seperti apa? Yang pertama adalah yang menerima dengan baik informasinya, sehingga Anda perlu fokus dengan apa yang disampaikan oleh kontributor atau komunikator. Yang kedua, setelah kita menerima informasi baik dengan membaca atau dengan menulis, kita membaca dan mendengarkan, kita berikutnya adalah menafsirkan isi dari
pesan yang disampaikan, apa maknanya ya, Anda maknai. Kemudian Anda ingat kalau bisa diingatnya dalam jangka panjang atau jangka menengah, minimalnya Anda ingat jangka pendek. Jangan sampai komunikator menyampaikan tapi Anda tidak menanggapi. Nah, itu menerima dan menafsirkannya tidak baik berarti sehingga tidak bisa mengingat. Lalu mengevaluasi, ya, menilai. Nah, dari penilaian itu Anda baru bisa memberikan respon atau feedback. Anda bisa tanya jawab berikutnya dengan komunikator. Nah, itulah tipe mendengarkan yang baik dan proses mendengarkan yang efektif. Yang kedelapan, komunikasi nonverbal. Dan secara singkat menguraikan 6 kategori ekspresi nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah nonverbal itu ya. Ekspresi wajah, mata, kemudian alis mata, kemudian gerakan lirik, kemudian yang berkaitan dengan wajah kita. Ekspresi wajah marah, kemudian penasaran, kaget, bahagia itu komunikasi nonverbal, ekspresi wajah. Yang kedua, gerak isyarat dan sikap tubuh dengan tangan kita. Karakteristik vokal. Setiap orang memiliki karakteristik vokal yang berbeda dan sebetulnya setiap orang juga memiliki karakteristik lebih daripada satu. Ada yang karakteristik vokalnya dia memperlihatkan karakteristik yang lebih kalem atau tenang, ada yang natural begitu ya. Penampilan pribadi. Nah, ini penampilan pribadi juga merupakan komunikasi nonverbal. Setiap tugas, pokok dan fungsi ini akan memiliki penampilan yang berbeda antara OB, driver, supervisor dan staff. Nah, itu adalah penampilan pribadi dan itu merupakan komunikasi nonverbal. Lalu sentuhan. Ada sentuhan yang merupakan komunikasi nonverbal terhadap eh, sesama anggota komunikasi ya kepada komunikator. Dan ini tentu sentuhan ini berkaitan juga dengan perbedaan antar budaya, ini sentuhannya juga berbeda. Ada waktu dan ruang, nanti Bapak akan jelaskan. Oke, berikutnya penjelasan mengenai komunikasi nonverbal ini Bapak akan jelaskan di slide berikut ini. Ini dia komunikasi nonverbal. Namun sebelumnya Bapak akan cek waktunya terlebih dahulu. Ini sudah 26 menit. Baik, Bapak akan lanjutkan. Berikutnya adalah apa saja komunikasi nonverbal. Sebelum menjelaskan ada apa saja dalam komunikasi nonverbal, ada sebuah kalimat dari Royal Brownlow, kadangkala keheningan itu berteriak lebih kencang. Artinya bahwa komunikasi nonverbal itu memiliki arti yang lebih dalam sebetulnya dibandingkan komunikasi verbal. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, coba perhatikan apa yang dikerjakannya daripada Anda memperhatikan apa yang dikatakannya. Jadi 1000 kata-kata kalah dengan satu pekerjaan ya yang dilakukan atau sikap yang dilakukannya. Nah, jadi hati-hati bagi kita semua, fokus pada apa yang sudah kita perbuat, bukan apa yang sudah kita klaim gitu ya, apa yang kita katakan. Urgensi komunikasi nonverbal yang pertama adalah untuk mengartikan keadaan internal, keadaan perasaan kita, dan menguatkan komunikasi verbal dengan cara menyatakan sikap, perasaan, dan emosi. Berikutnya menciptakan kesan. Urgensi yang kedua adalah menciptakan kesan. Bisa dengan cara berekspresi wajah, cara berpakaian, aksen, cara berjabat tangan. Yang ketiga adalah mengatur interaksi. Kapan kita mengatur interaksi lebih kuat atau mengatur interaksi akan closing sehingga kita bisa berkomunikasi dengan nonverbal itu kita bisa mengatur interaksi. Berikutnya untuk memberikan tekanan to accent ya. Memberikan tekanan pada pesan-pesan verbal kita. Contohnya dengan sambil berbicara sambil menunjuk arah ya sehingga kita akan memberikan kesan yang lebih kuat terhadap audiens. Kedua, untuk melengkapi to complement atau untuk mengontradiksi to contradict. Pesan-pesan verbal juga ya, contohnya sambil berbicara sambil menunjukkan pesan sarkasme menggunakan intonasi suara. Ini terutama digunakan bagi orang-orang yang akan mengevaluasi sambil punten kayak marah-marah. Nah, itu untuk mengkontradiksi atau melengkapi gitu ya. Untuk mengendalikan to regulate interaksi, mengendalikan interaksi dengan orang lain. Contoh, memberi isyarat kapan lawan bicara untuk diam atau mulai bicara. Kita biasanya dengan menunjukkan tangan menengadah gitu ya kepada lawan bicara. Silakan saatnya untuk Bapak barangkali ada pertanyaan sambil menengadahkan tangan begitu. Untuk menggantikan atau to substitute,
menggantikan pesan verbal, contoh mengangguk untuk mengatakan ya. Ini pada umumnya seperti itu ya, namun di berbagai negara, India, Bulgaria itu berbeda ya. Menganggukkan itu berbeda maknanya dengan negara pada umumnya. Komunikasi nonverbal meliputi semua stimulus nonverbal seperti sikap dan lain-lain tersebut dalam sebuah situasi komunikasi yang dihasilkan, baik oleh sumbernya maupun penggunaannya dalam lingkungan dan memiliki nilai pesan yang potensial untuk menjadi sumber atau penerima. Komunikasi nonverbal itu menurut Samovar, Porter, dan McDaniel 2010. Komunikasi nonverbal dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalau sekarang saudara belum terbiasa bagaimana komunikasi verbal dikuatkan dengan komunikasi nonverbal, ya verbal dikuatkan dengan komunikasi nonverbal. Sekarang dipelajari nanti supaya menjadi lebih terbiasa dalam presentasi, ya atau dalam berkomunikasi biasa. Merupakan aktivitas multidimensi, artinya penguatan dari komunikasi verbal. Dapat bersifat ambigu, artinya bisa lebih dari satu, dan bersifat kontekstual, tergantung bagaimana situasi dan kondisinya. Contoh sengaja yang tidak disengaja adalah seperti ini, bagaimana gerakan nonverbal menguak. Mungkin ini terjadi ketika saudara merasa kelelahan dalam hal mendengarkan atau kurang tidur, dan tentunya ini akan memberikan efek yang negatif ketika saudara melakukan kegiatan nonverbal yang tidak sengaja ini menguak di hadapan komunikator. Tapi kalau dengan sengaja ini ya tentu Anda memiliki makna yang ya Anda kurang menghargai, berarti begitu ya, atau merasa boring begitu dengan komunikator. Aktivitas multidimensi ini tidak terjadi sendiri, namun biasanya dengan pesan verbal. Sehingga yang dimaksud dengan aktivitas multidimensi itu tadi, bahwa komunikasi nonverbal menguatkan komunikasi verbal dengan gerakan tangan atau gerakan badan, body language. Ambigu, bersifat ambigu, maknanya bisa terjadi lebih dari satu makna. Contoh gambar yang ini, ada yang memaknai tenggelam, ada yang memaknai sedang berolahraga, ada yang memaknai sedang berfoto bersama gitu ya. I was much too far out of my life and not waving but drowning. Berikutnya kontekstual. Nah, bahwa komunikasi nonverbal itu tergantung situasi dan kondisinya. Ketika situasi dan kondisi kita dalam hal informal bersama sahabat-sahabat yang lain bisa terjadi seperti ini. Namun, ketika terjadi dalam hal bisnis, namun masih dalam konteks santai gitu, informal tapi tetap di link point tujuannya, maka bisa terlihat kondisinya seperti ini. Seperti sambil minum teh atau minum kopi di kafe, tapi ini dalam hal prospek begitu ya. Komunikasi nonverbal dan budaya ada hubungannya, bahwa komunikasi nonverbal itu juga lahir dari budaya-budaya yang ada di sebelumnya di negara tersebut atau di tempat tersebut. Apa yang dirasakan seperti halnya emosi, bagaimana mereka menyatakan atau dinyatakan, dan bagaimana hal itu dimengerti oleh orang lain itu tergantung budayanya. Ketika terjadi satu budaya dengan budaya yang sama saling berkomunikasi, maka tidak terjadi masalah. Namun ketika budaya itu berbeda antara satu negara misalkan dengan negara yang lain, dan kita tidak tahu bagaimana budaya salam pembukaan ya di negara tersebut. Misalkan kita bertemu dengan orang Jepang. Nah, orang Jepang dengan cara yang seperti ini kita menunjukkan salam seperti ini, tentu ini akan menjadi perbedaan. Kemudian antara dua orang ini di mana yang ketika berkomunikasi itu mukanya lebih dekat, tapi orang ini dari negara yang berbeda jaraknya biasanya berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Nah, ini akan terjadi eh, hambatan bagi komunikasi ya di dalam bisnis. Kemudian orang Saudi Arabia bagaimana, atau orang Indonesia juga biasanya seperti ini ya, menengadahkan atau sidakep gitu tangannya yang cara di depan dada seperti ini untuk yang laki-laki. Yang perempuan biasanya lebih menunduk. Nah, itu biasanya orang Indonesia ya atau Asia gitu, atau Timur Tengah juga. Nah, klasifikasi komunikasi nonverbal itu ada dari beberapa cara ya. Tubuh merupakan sumber utama nonverbal. Dikomunikasikannya dengan cara berpenampilan ya. Tadi berpenampilan sesuai dengan tugas dan tugas pokok dan fungsinya, atau eh, job ininya ya, job speknya,
job spec dan job description-nya ya. Dia bekerja sebagai apa. Nah, itu penampilannya juga akan mempengaruhi dari job description. Kemudian postur tubuh kita, gerakan tubuh atau kinesik, ekspresi wajah, kontak mata dan tatapan, sentuhan, parabasa atau paralanguage, kemudian ruang dan jarak, waktu dan keheningan. Untuk penampilan adalah seperti ini. Ketika penampilannya sebagai driver atau polisi, kemudian di bagian lapangan, kantor, dan perawat, tentu akan berbeda-beda. Ini akan memiliki uh, penilaian tentang keindahan sendiri atau masing-masingnya. Warna kulit juga sama dan juga pakaian. Postur yaitu dari gerakan keagamaan. Setiap keagamaan memiliki atau agama-agama tertentu memiliki gerakan yang berbeda, kemudian sikap patuh dan maksud seksual. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana di negara-negara itu menunjukkan sikap seksualnya dengan postur. Itu ada gaya-gaya tertentu gitu ya. Kalau di Indonesia yang seperti itulah ya. Posture can convey power structure, attitude, and levels of activity. Contohnya seperti ini bagaimana trim haircutnya yang bergaya seperti ini, clean shave, warm smile, feel of confidence, formal dress, firm handstand, and correct body posture sehingga uh, lebih percaya diri kelihatannya ya ketika akan bersalaman. Gerakan tubuh kinesik menunjukkan atau menguatkan komunikasi verbal ketika orang Italia menunjukkan kata yang enak seperti ini ya, menunjuk. Gerakan idiosinkratik atau gerakan yang merupakan fitur dan sikap dari suatu budaya tertentu dengan menggunakan isyarat. Kemudian ini juga bisa menjadi penerimaan dan pemahaman bagi komunikan atau komunikan dari komunikator dan frekuensi juga intensitas. Untuk ekspresi wajah, contoh-contohnya adalah yang seperti ini, bagaimana dari mulai memejamkan mata dengan senyum, ya, ada pertanyaan, boring, excited, mentertawakan dan lain sebagainya, sampai ke marah itu itulah ekspresi wajah, saudara. Kontak mata, ada yang kontak matanya langsung, ada yang sedikit kontak matanya. Yang langsung itu adalah Timur Tengah, Prancis, Jerman, budaya dominan Amerika Serikat, subkultur. Itu kita Indonesia lebih ke Timur Tengah seperti ini. Yang sedikit kontak mata, Korea, Jepang, pribumi Amerika, dan India Timur. Sentuhan contohnya seperti ini, bagaimana setiap negara memiliki budaya sentuhan yang berbeda-beda. Indonesia lebih sama dengan Asia, Timur Tengah, gitu ya. Namun tapi di Timur Tengah Saudi Arabia lebih seperti ini, bagaimana hidung ketemu dengan hidung untuk sesama jenis gitu ya, atau ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat. Para bahasa berkaitan dengan karakteristik komunikasi suara dengan bagaimana orang menggunakan suara mereka ya. Ada yang meliputi cara tertawa, ada yang tertawanya sambil ditutup, sambil terbahak-bahak, ada yang malu-malu, ada yang menutup gitu ya. Aksen, erangan, mendesah, nada, tempo, volume, dan resonansi. Itulah indikator-indikator dari para bahasa. Ruang dan jarak. Dan ruang dan jarak ini terbagi, ada yang bagaimana ketika kita bertemu dengan orang atau klien itu, ada yang ruangannya itu lebih sempit sehingga kita duduknya lebih dekat dengan meja yang lebih kecil. Maka itu posisi ketika kita bertemu dengan klien yang intim. Kita sudah lama berkenalan atau sudah kenal sebelumnya. Ada yang lebih jauh personal kausal, ada yang untuk lebih banyak audiens sosial, dan lebih banyak lagi adalah publik. Dan tentu jaraknya ini lebih jauh karena supaya bisa didengarkan, dan tentu untuk publik ini memerlukan alat-alat komunikasi seperti speaker misalkan gitu ya. Pengaturan tempat duduk juga ini perlu diperhatikan ketika kita akan ketemu dengan klien. Tentunya ketika kita duduk lebih dekat itu akan jadi lebih baik sehingga akan lebih terasa kedekatannya dengan konsumen atau calon klien. Namun juga ini perlu berkaitan dengan meja. Jadi kita akan menggunakan meja round table, kita bisa lebih dekat. Tapi kalau yang kotak itu tidak terlalu direkomendasikan. Lalu pengaturan perabotan, bagaimana penunjukan warna, kemudian sehingga nanti akan lebih nyamannya akan lebih didapatkan. Di dalam ilmu pengaturan perabotan ini ada istilahnya Feng Shui yang mempelajari ekologi atau lingkungan, sehingga dengan ekologi yang positif, lingkungan yang positif, maka akan situasi yang mensupport ya, membawa hal yang positif terhadap kemampuan atau kekuatan meeting point tadi, sehingga ini akan lebih mengarahkan pada dealing pointnya.
Waktu. Setiap budaya mengajarkan pengikutnya apa yang pantas dan apa yang tidak pantas mengenai waktu ya. Menurut Hickson, Stark, Moore dalam Shimomura et al. 2010. Tiga perspektif mengenai waktu ada waktu informal, masa lalu, kini, dan masa depan, dan monokratik, time and polychronic. Nanti Bapak akan jelaskan. Waktu informal itu berkaitan dengan waktu kita berkomunikasi dengan tidak formal ya, artinya kita bisa berkomunikasi untuk hal apapun sesama anggota di dalam organisasi. Ini waktu yang informal. Biasanya waktu-waktu jam istirahat atau jam pulang kantor atau jam ketika akan masuk jam kantor. Ada masa lalu, kini, dan masa depan. Kemudian monokronik, M time, dan polychronic, P time. Untuk perbedaan negara ada yang monokronik dan polikronik ini, Bapak akan sampaikan bahwa yang monokronik ini adalah negara-negara yang mengerjakan satu hal, ini karakteristik warganya, mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Sedangkan yang polikronik melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kemudian berkonsentrasi terhadap pekerjaan, kalau yang polikronik mudah terganggu dan diinterupsi. Monokronik berkomitmen terhadap waktu dengan serius, namun yang polikronik mempertimbangkan komitmen waktu tujuan untuk dicapai, namun jika memungkinkan. Berkonteks rendah dan memerlukan informasi. Untuk yang polikronik berkonteks tinggi dan mudah memiliki informasi. Terkait dengan pekerjaan, jadi fokusnya pada pekerjaan. Tapi kalau polikronik fokusnya pada kenalannya siapa, ya, terikat pada manusia dan hubungan antar sesamanya bagaimana. Kedekatan dengan orang yang memiliki tujuan berkomunikasi dengan kita begitu. Kalau orang dekat, orang dalam kita kenal, maka kita lebih memilih berkomunikasi dengan itu. Itu polikronik. Mengikuti rencana kalau monokronik. Kalau yang polikronik sering dan mudah mengganti rencana. Menghargai privasi, lebih peduli pada orang terdekat. Menghargai hak milik pribadi, sering mudah meminjamkan barang. Menekankan ketepatan waktu didasarkan pada hubungannya. Misalkan kalau bos kita baru lebih serius gitu meetingnya. Yang terakhir terbiasa dengan hubungan jangka pendek. Untuk yang polikronik cenderung hubungannya yang dibangun seumur hidup itu rendah gitu ya. Nah, Indonesia ada di mana? Ada di polikronik. Yang negara barat, Eropa ada di monokronik gitu ya. Keheningan. When international business professionals take the time to learn what is being said, everyone benefit. Not only will their effort decrease the likelihood of misunderstandings, they will improve their ability to negotiate, solve problems effectively, create good working relationship, and become better global citizen. Artinya dalam keheningan itu ya, setiap keheningan itu memiliki makna untuk lebih mendalami apa yang disampaikan, sehingga dia akan tahu bagaimana memberikan tanggapan ya bagi komunikatornya. Jadi di dalam keheningan itu sebetulnya tidak hanya diam, tapi dia memiliki atau sedang memproses, sedang memaknai pesan yang disampaikan ya. Untuk simulasi ini karena kita kelasnya offline jadi tidak dilakukan, nanti akan digantikan dengan tugas. Nah, tugasnya namun akan Bapak berikan di pertemuan keempat. Jadi untuk sampai saat ini belum ada kuis dan tidak ada tugas untuk di pertemuan ketiga. Demikian materi dari Bapak untuk komunikasi nonverbal, dan sebelumnya adalah kemampuan mendengarkan ya, bekerja sama juga di dalam tim. Semoga informasi ilmunya dapat diterima dan dimaknai dengan baik. Dan demikian materinya. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau ada kalimat yang disampaikan yang tidak berkenan bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih, kita bertemu di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.